Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita berdoa dulu dan kita akan berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Selesai. Dan kita akan mempelajari tentang menunjukkan sikap mengagumi kompleksitas ciptaan Tuhan dan mendeskripsikan ciri-ciri anatomi virus dengan tepat. Dan yang ketiga itu mendeskripsikan ciri-ciri seseorang yang terinfeksi virus HIV. Yang keempat itu membedakan replikasi virus litik dengan risogenetik. Yang kelima itu menyimpulkan nama penyakit yang disebabkan oleh virus bila diberikan gejala-gejala penyakit yang diderita oleh seseorang. Terus materi yang kita pelajari yaitu mendeskripsikan ciri-ciri anatomi virus dengan tepat. Yang kedua itu mendeskripsikan ciri-ciri seseorang yang terinfeksi virus HIV dan membedakan replikasi virus titik dengan risogenetik dan menyimpulkan nama penyakit yang disebabkan oleh virus bila diberikan gejala-gejala penyakit yang dideritanya oleh seseorang. Yang menjelaskan keuntungan virus bagi manusia. Terus metode pembelajarannya itu dibagi dua yaitu konstruktivis dan konstruktivis. Terus ya nanti kita akan mempelajari tentang apa dulu ya? Ya kita ini kan ada indikator penyampaian kompetensi, teknik penilaian, bentuk penilaian instrumen. Terus ciri-cirinya seseorang yang terinfeksi virus HIV, membedakan replikasi virus titik dengan risogenik. Jelaskan keuntungan virus bagi manusia, yaitu yang pertama itu yang jelaskan keuntungan virus bagi manusia. Ini ciri-ciri virus, yaitu ukuran sangat kecil, itu 20 mili sampai 300 mili. Itu struktur sangat sederhana, memiliki materi genetik berupa R dan ARN, mempunyai kemampuan memperbanyak diri hanya di dalam sel-sel hidup, tidak memiliki organel metabolik, organel sel, tidak memiliki kemampuan melakukan sintesis protein atau membentuk ATP, mempunyai kemampuan aktif dengan membentuk kristal terdiri atas materi genetik berupa DNA atau RNA. Materi genetik dilindungi oleh selubung protein yang disebut dengan kapsid yang tersusun atas kapsomer. Kapsid bersama materi genetik disebut dengan nukleokapsid. Partikel pelengkap virus tersebut dengan viron.
virion. Ya, ini terdiri atas materi genetik berupa DNA dan RNA. Materi genetik dilindungi oleh selubung protein yang disebut dengan kapsid yang tersusun atas kapsomer. Kapsid bersama materi genetik disebut dengan nukleokapsid. Ciri anatomi virus. Ini reproduksi daun hidup virus. Yang pertama itu titik tipe. Yang A jeda. Reproduksi daun hidup virus. Tipe titik. Yang pertama itu ada adsorpsi, yaitu menempelkan ekor virus pada dinding sel bakteri pada daerah reseptor. Penerima yang khusus itu yaitu yang B. Injeksi yaitu maksudnya materi genetik virus ke dalam sel inang. Yang ketiga itu ada sintesis, yaitu DNA virus mengadakan replikasi diri menjadi banyak, kemudian mengadakan sintesis protein kapsid. Terbentuknya DNA virus dan kapsid dalam jumlah banyak. Praktikan yaitu dimasukkan DNA virus dalam kapsid, terbentuknya 100 sampai 200 virus baru. Yang selanjutnya itu titik, yaitu sel inang mengalami lisis atau kejang-kejang sehingga virus baru terhambur. Yang kedua itu ada tipe lisogenik. Adsorpsi yaitu menempelnya ekor virus pada dinding sel bakteri pada daerah reseptor. Penerima yaitu khusus. Yang selanjutnya itu ada injeksi, yaitu maksudnya materi genetik virus pada dinding sel bakteri pada daerah reseptor. Penerimaan yang khusus. Yang selanjutnya itu ada penggabungan yaitu DNA virus menyisip ke dalam DNA bakteri. DNA virus disebut profage. Yang selanjutnya itu ada pembelahan, yaitu jika sel bakteri pembelah menjadi 2 DNA. Virus juga ikut dalam proses pembelahan itu sehingga setiap sel anak bakteri mengandung profag. Yang selanjutnya itu ada sintesis, yaitu DNA virus mereplikasi di DNA mensintesis protein kapsid. Berkaitan yaitu DNA virus masuk ke dalam kapsid. Litik yaitu sel bakteri mengalami lisis pecah. Nah, ini ada penyakit HIV, hubungan immunodeficient virus adalah penyakit yang paling ditakuti karena belum ada vaksin atau obat yang bisa menyembuhkan manusia
kenali gejala dari HIV untuk melakukan deteksi virus tersebut. Nah, itu akan virus yang HIV itu akan berbahaya bagi manusia yang mempunyai penyakit virus HIV. Dan selanjutnya itu ada virus yang mematikan, akan menyerang sistem kekebalan tubuh yang membuat tubuh kehilangan kemampuan untuk melawan penyakit, sehingga tubuh lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Jika gejala ini tidak segera diobati, akan menimbulkan penyakit yang lebih serius di dalam tubuh. Maka bila menyebabkan AIDS, itu bisa namanya ilmiahnya itu acquired immune deficient, yang merupakan penyakit mematikan. Yang AIDS itu penyakit yang mematikan karena itu tidak bisa diobati, tapi kalau bisa kita mencegah adanya penyakit AIDS dan HIV. Timbul sebagai dampak perkembangannya virus HIV di dalam tubuh manusia. Pusat mengendalikan penyakit Center for Disease Control. Nah, itu untuk mengontrol tubuh kita agar penyakit HIV dan AIDS tidak masuk ke dalam tubuh kita, dan mengungkapkan ada beberapa gejala yang menunjukkan stadium lanjut dari HIV tersebut. Yang pertama itu kehilangan berat badan dengan cepat tanpa adanya alasan. Yang kedua itu ada batuk kering, demam berulang, berkeringat saat malam hari. Itu yang gejala tentang HIV. Yang selanjutnya itu ada kelelahan tubuh, atau kita capek, itu bisa gejalanya. Yang selanjutnya itu ada diare yang lebih dari seminggu, itu menyebabkan adanya penyakit HIV. Yang selanjutnya itu kehilangan berpikir. Yang selanjutnya itu depresi dan juga mengganggu saraf kita untuk berpikir. Ya, itu materi tentang HIV dan AIDS. Ada yang dipertanyakan atau tidak? Kalau tidak, saya lanjutkan. Ya, kita lanjutkan aja ya, biar memahami materi-materi kita. Nanti kalau kurang paham di pertemuan selanjutnya. Salah satu cara untuk mendeteksi adalah dengan mengukur jumlah sel-sel darah putih, karena biasanya seseorang dengan HIV akan memiliki jumlah sel darah putih yang kecil. Nah, itu sel darah putih kecil itu biasanya yang tubuhnya kekebalannya itu sedikit atau lemah. HIV bukan merupakan penyakit yang mudah untuk didiagnosis. Maaf. HIV bukan merupakan penyakit yang mudah untuk didiagnosis. Ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu kenali gejala yang ada dan melakukan pemeriksaan ke dokter.
kalau nggak diperiksa ke dokter, takutnya kita tidak mengetahui ada penyakitnya di dalam tubuh kita. Terus HIV disebabkan kebanyakan karena perilaku gejolak, gonta-ganti pasangan seks tanpa menggunakan kondom, atau orang-orang yang memakai narkoba karena gantian menggunakan jarum suntik. Nah, artinya itu kita jangan pernah menggunakan itu tersebut, karena itu akan merugikan kita sendiri. Ya, ini kan ada virus merupakan organisme peralihan antara beda mati dengan makhluk hidup. Di saat lingkungan tidak mendukung, virus dapat melindungi dirinya sendiri dengan membentuk kristal. Kondisi ini menunjukkan tidak adanya tanda kehidupan pada virus, sehingga seperti benda mati bila lingkungan sudah mendukung kembali. Maka virus menunjukkan tanda-tanda kehidupan, misalnya perkembangan biakan virus penyakit itu akan perkembangan itu tidak mudah kita lihat, tetapi kita pada akhirnya kita ada penyakit dalam tubuh. Nah, itu bisa menyebabkan HIV atau AIDS di dalam tubuh kita kalau kita tidak periksa ke dokter. Gunanya dokter itu akan memeriksa badan kita kalau ada penyakit apa dan apa, atau kita batuk atau dan lain-lain. Kita akan mendeskripsikan ciri-ciri anatomi virus dengan tepat, mendeskripsikan ciri-ciri seseorang yang terinfeksi virus HIV, membedakan replikasi virus titik dengan lysogenik, menyimpulkan nama penyakit yang disebabkan oleh virus bila diberikan gejala-gejala penyakit yang diderita oleh seseorang. Nah, itu kayak virus corona. Virus corona itu kalau kita tidak mencegah, kita akan terkena virus corona tersebut itu yang telah mengguncang di Indonesia. Itu kalau kita tidak sadari atau kita mencegah, misalnya kita habis apa kita makan atau kita mau makan, kita akan mencuci tangan dulu. Dan kalau kita akan keluar rumah, kita akan menutupi masker. Itu mencegah penyakit tersebut, penyakit corona yang melanda di Indonesia ini. Ya, ini akan kita kita teruskan. Ini ada virus yang merugikan. Yang pertama itu pada bakteri disebut bakteri Ophage. Yang kedua itu pada tumbuhan, misalnya virus TMF. TMF itu apa? Tobacco mosaic virus. Penyakit mosaic pada akun tembakau. Daun, bukan akun ya, daun, salah, maaf. Daun tembakau. Virus tunggu penyebab penyakit. Kerdil pada padi. Penularan virus ini disebabkan perantara warang hijau. Virus tugro itu menyebabkan penyakit kerdil pada padi.
Padi bisa warnanya bisa berwarna hijau, coklat, kayak gitu. Virus CFPD itu apa, anak-anak? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu, saya jelaskan. Nah, itu virus CFPD itu citrus pen phloem degeneration, penyerangan tanaman jeruk, apel, kayak gitu. Pada hewan itu virusnya NCD. NCD itu Neocetrodisease. Penyebab penyakit tetelo pada ayam, yang dan itik. Pada manusia virus hepatitis, penyebab hepatitis radang hati. Yang paling berbahaya itu adalah HIV dan AIDS. Kurang itu. Likur. Nah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan meneruskan di perbincangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.